Shalom saudara-saudara yang mengasihi firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan pengenalan yang benar akan dirinya, sehingga kita bertumbuh semakin dewasa dan menggenapi rencana Tuhan melalui hidup kita. Renungan kali ini adalah tentang pertobatan sejati. Jika ada pertobatan sejati, maka pasti ada pertobatan palsu. Baiklah, mari kita berdoa untuk memulai renungan ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk nafas hidup yang masih kami miliki saat ini. Kami bersyukur Engkau telah melindungi kami sepanjang malam ketika kami tertidur. Kami bersyukur karena berkat-Mu baru setiap pagi. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami, dan berikanlah kami minyak pengurapan yang baru, yang dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita-Mu, sehingga kami memiliki kekuatan dan ketekunan untuk menjalani hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara kekasih Kristus, mungkin kita sering mendengar atau membaca Galatia 5 ayat 1 yang bunyinya demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dari ayat tersebut kita belajar bahwa Tuhan Yesus telah memerdekakan kita agar kita tidak lagi diperhamba oleh kebiasaan-kebiasaan berdosa. Namun, apa yang terjadi adalah seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan terus-menerus jatuh ke dalam dosa yang sama berkali-kali, meskipun kita telah menyatakan pertobatan di hadapan Tuhan berkali-kali juga. Hal ini sangat melelahkan, bukan? Saudara terkasih, arti kata tobat dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah sadar dari dosa dan tidak akan mengulanginya lagi, kembali ke jalan yang benar, kembali kepada jalan agama, menyesali perbuatannya, merasa tidak sanggup. Umumnya kita diajarkan bahwa bertobat adalah menyesali dosa-dosa kita dan berbalik kembali kepada Tuhan. Akan tetapi, hanya menyesal saja sesungguhnya tidak akan membuat kita mengalami pertobatan sejati. Itulah sebabnya seorang anak Tuhan bisa jatuh ke dalam dosa yang sama berkali-kali, meskipun telah menyatakan penyesalannya di hadapan Tuhan berkali-kali juga. Pertobatan sejati melibatkan pertobatan dan pewahyuan dari Roh Kudus. Sedangkan pertobatan palsu hanya melibatkan penyesalan dan berasal dari jiwa. Pewahyuan berasal dari kata apokalipsis, yang artinya mengangkat sebuah selubung atau penutup, menyingkapkan untuk memperlihatkan apa yang tersembunyi sebelumnya. Saat Roh Kudus memberi kita pewahyuan, kita bisa melihat kebiasaan berdosa kita dari sudut pandang Allah. Dan ketika pewahyuan ini terjadi, kita mengalami pertobatan, yaitu metanoia, yang berarti pengetahuan baru. Setelah itu, hasil pertobatannya adalah berbalik dan pergi ke jalan yang berlawanan. Saudara terkasih, tanpa pewahyuan dari Roh Kudus, proses pertobatan dan sikap berbalik kita hanyalah suatu proses mental yang masih berakar dalam jiwa dan tidak menghasilkan kuasa Allah yang melepaskan kita. Penyesalan tidak menghasilkan perubahan yang berlangsung selamanya. Contohnya saja, Yudas Iskariot mengalami penyesalan. Ia menyesal atas apa yang telah dilakukannya, tetapi ia tidak mengalami pertobatan sejati. Sekali lagi,
Penyesalan berbeda dari pertobatan. Akan tetapi, penyesalan adalah bagian dari proses pertobatan. Roh Kudus berasal dari Allah, dan oleh karena itu, Roh Kudus mengerti pikiran-pikiran Allah. Roh Kudus menyanggupkan kita untuk melihat kebiasaan berdosa kita dari sudut pandang Allah dan membantu kita untuk bisa mendengar dengan jelas suara Allah mengenai apa yang harus kita lakukan terhadap kebiasaan berdosa tersebut. Dengan demikian, Roh Kudus akan menuntun kita kepada pertobatan sejati. Untuk lebih jelasnya mengenai pewahyuan Roh Kudus ini, saudara bisa menonton video renungan kami yang berjudul Mengalami Tuntunan Roh Kudus. Semoga memberkati dan mengubahkan hidup kita semua. Saudara terkasih, demikianlah renungan hari ini. Dan untuk menutup renungan ini, mari kita berdoa. Bapa, sungguh besar kasih-Mu kepada kami sehingga Engkau memberikan Roh Kudus kepada kami untuk menuntun dan mengajarkan kepada kami jalan-jalan yang benar. Ya Allah Roh Kudus, tolong ingatkan kami untuk kebiasaan-kebiasaan berdosa yang masih kami lakukan dan berikanlah kami pewahyuan bagaimana Allah memandang hal tersebut sehingga kami bisa mengalami pertobatan yang sejati. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk pekerjaan yang akan kami lakukan hari ini dan rencana-rencana masa depan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya kalau kemarin Engkau menyertai kami, hari ini juga Engkau menyertai kami. Dan besok Engkau pasti juga menyertai kami. Terima kasih ya Bapa, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Meskipun saat ini harga bahan kebutuhan pokok sedang naik, tetapi kami percaya Engkau akan memelihara kehidupan anak-anak-Mu dan menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Karena Engkau Allah yang baik dan setia, Engkau akan menepati semua janji-janji-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.